Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Faris Dafa Arsyad, mahasiswa Teknik Arsitektur tahun 2020, NIM 2006-0611-0086, hendak menyampaikan presentasi dari makalah yang telah kami buat dengan judul Sejarah Akidah Islam di Era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan modern. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga penulis haturkan kepada Allah Ta'ala yang maha berkehendak atas segala sesuatu, yang dengan kehendak dan segala ilmu pengetahuan darinya penulis dapat menghasilkan satu buah karya yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kaum muslimin saat menghadapi berbagai permasalahan di tengah masyarakat dengan ilmu dan bukannya tanpa dasar. Salawat serta salam tetap kita curahkan teruntuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya hidayah yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga saat ini. Dengan izin Allah Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan karya susunnya berupa makalah yang berjudul Akidah Islam pada Era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Modern dengan segenap kemampuan. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi atau rasul, yang dimana Islam mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi baik kepada sesama makhluk, dan penjelasan-penjelasan terperinci bahkan untuk hal-hal yang dirasa sepele, serta kisah-kisah dari para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita mengetahui asal-usul dari keyakinan yang kita pegang dengan sepenuh hati ini. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari segala keraguan dari pegangan hidup kita ini. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan kita untuk iman terhadap 6 hal mendasar dalam ajarannya, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Yang dimana bila ada keraguan atas salah satu hal dari keenam hal tersebut, maka batallah keimanan kita sebagai muslim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di sini penulis menyajikan data-data yang telah dikaji untuk meneliti akidah Islam pada era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan modern dengan harapan tulisan ini dapat berguna bagi umat muslim dan menjadi pahala amal jariah bagi penulis atas ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Untuk yang pertama, mari kita bahas sejarah singkat Islam dari era Rasulullah hingga era modern saat ini. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Maksudnya di sini adalah sejarah dimulainya pencatatannya. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Nah, pendapat yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena di sana masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase periodisasi sejarah Islam. Menurut Usairi, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Pertama, periode sejarah klasik, yang dimana itu adalah ketika masa Nabi Adam
hingga sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan terus hingga Nabi berikutnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah SAW. Periode ini dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriyah hingga tahun 11 Hijriyah. Atau dalam Masehi itu tahun 570 hingga 632 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arab. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri teladan oleh kaum muslim. Untuk periode yang ketiga, yaitu periode sejarah Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 hingga tahun 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di berbagai tempat, yaitu Persia, Syria atau yang dulu dikenal dengan Syam, Mesir, dan berbagai lainnya. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Periode pemerintahan Bani Umayyah, periode keempat, yang dimulai tahun 661 hingga tahun 749 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga tahun 132 Hijriah. Pada masa ini, pemerintahan Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Yang kelima, periode pemerintahan Bani Abbasiyah dari tahun 749 hingga tahun 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam. Meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zanki, pemerintahan Bani Ayyub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongol yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Untuk pembahasan periode yang dibahas oleh Utsairy, kita cukupkan sampai periode pemerintahan Abbasiyah saja, agar tidak terlalu lama pembahasannya. Yang kedua, kita berlanjut pada corak. Apa itu corak? Corak adalah semacam perbedaan, entah itu perbedaan pemikiran yang beragam. Corak dalam pemahaman Islam sangatlah beragam. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, umat Muslim masih memiliki tempat untuk bertanya kepada sumber jawabannya secara langsung. Namun setelah wafatnya beliau, umat Muslim harus mencari jawaban sendiri dengan berbagai ilmu yang telah Rasulullah sampaikan hingga akhir ajalnya. Hal ini tentu tidak dapat dihindari mengingat zaman yang semakin berkembang dan juga terdapat perkara-perkara umat yang terlalu pelik untuk diselesaikan secara adil bila tanpa wahyu dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sepeninggal Rasulullah SAW, umat Islam dilanda berbagai permasalahan pelik yang bahkan beberapa di antaranya hingga memecah belah persatuan umat Islam pada masa itu. Di antaranya, permasalahan tersebut adalah pengangkatan khalifah sepeninggal Utsman bin Affan, yaitu pengangkatan Khalifah Ali. Sehingga umat muslim terbagi menjadi beberapa golongan.
Yang diantaranya adalah Syiah, Murji'ah, dan Khawarij. Untuk golongan Syiah, itu adalah golongan yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Ada banyak pendapat akan awal munculnya aliran ini. Salah satunya pendapat ulama Syiah yang mengatakan muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahroh ialah Syiah muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, di mana yang secara masuk akal inilah yang masuk akal, karena permasalahannya dimulai pada saat itu. Mereka berpendapat bahwa sahabat-sahabat Nabi kecuali Sayyidina Ali tidak benar. Jadi yang dianggap benar oleh mereka hanyalah satu, yaitu Sayyidina Ali. Syiah sendiri terbagi menjadi banyak kelompok. Menurut Imamah, aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang, yang berada di mushaf itu, mengalami perubahan dan pengurangan. Sedangkan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur, yaitu Syiah Imamiyah. Aliran Syiah juga tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad langsung, Ahlul Bait. Selain itu, Syiah juga memperbolehkan nikah mut'ah yang kita kenal dengan istilah kawin kontrak, yang mana pernikahan suami dan istri akan waktu yang telah disepakati pada akad. Untuk kelompok Khawarij, asal kata dari kata Khawarij ini sendiri berarti keluar dari kata Khawarij. Pada sejarahnya, aliran Khawarij seperti yang ditulis di atas merupakan aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Yang dimaksud Khawarij itu dia yang keluar dari golongan Sayyidina Ali. Jadi bukan keluar dari Islam. Dia yang keluar dari golongan Nabi Muhammad. Mereka menganggap Ali serta orang-orang yang menyetujui perjanjian tersebut mendapatkan dosa besar. Maka orang tersebut dapat dikatakan kafir. Mereka juga menganggap orang-orang yang seperti itu halal darahnya. Maksudnya untuk dibunuh. Menurut Farid Zainal Effendi, orang-orang Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Mereka juga menyebut orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka anak istri mereka boleh ditawan, dijadikan budak, atau dibunuh. Menurut Khawarij al-Azariqah, sedangkan tidak untuk Khawarij al-Ibadiyah. Mereka bukan mukmin dan bukan kafir, maka membunuh mereka adalah haram. Tidak hanya itu, mereka berpendapat bahwa surah Yusuf bukan termasuk dalam Al-Quran karena mengandung kisah cinta. Untuk yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu kelompok Murji'ah, masih dalam buku aliran dalam Islam. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriyah, yang muncul karena perbedaan dua pendapat yaitu Syiah dan Khawarij. Kaum Syiah mengkafirkan para sahabat yang menurut mereka menghina kekhalifahan dari Ali. Sedangkan kaum Khawarij, mereka mengkafirkan kelompok Ali dan Muawiyah. Maka pada saat itulah muncul golongan umat Islam yang menjauhkan dari hal kafir mengkafirkan dua kelompok tadi itu. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij kepada kaum Syiah dan juga sebaliknya. Pendapat aliran dalam Islam ini terbagi menjadi dua golongan, moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang berdosa bukan kafir dan tidak kekal di neraka. Sedangkan golongan yang ekstrim berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Allah kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman itu letaknya di dalam hati. Itu menurut mereka. Untuk lebih lanjutnya bisa diteliti sendiri-sendiri. Bahkan meskipun melakukan ritual agama-agama lain, misalnya kita ikut ke pura, ikut ke gereja, kita ikut duduk-duduk di sana,
itu tidak termasuk kekufuran bagi mereka. Perbedaan teologi adalah perbedaan dalam hal mengkafirkan. Itu menurut mereka juga. Selain beberapa aliran di atas, terdapat beberapa aliran lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa kontroversial pada masa Khulafaur Rasyidin tersebut. Mereka adalah yang pertama, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disebut Sunni atau bahasanya Aswaja, adalah seorang yang mengikuti Nabi serta para sahabatnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seorang yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi, bukan hanya nabinya saja. Sahabat-sahabatnya juga kita harus ikuti ajaran-ajarannya. Sumber hukum dari aliran ini adalah Al-Quran, Al-Hadis. Selain itu juga mengakui ijma dan beberapa ada yang mengaku qiyas dan beberapa lagi tidak. Sebagai sumber hukum, bagi ahli sunnah wal jamaah, sumber hukumnya banyak. Ada Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis, yang ketiga ijtima para ulama, yang keempat baru qiyas. Yang kedua ada golongan Mu'tazilah. Menurut buku yang ditulis Harun Nasution, Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Artinya, dalam membahas persoalan-persoalan agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Jadi mereka hendak merasionalkan Tuhan. Mereka juga mendapat julukan sebagai kaum rasionalis Islam. Awalnya, Wasil bin Atha dan seorang temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri, guru Wasil dan Amr bin Ubaid, karena terdapat adanya perselisihan dalam majelisnya tentang persoalan orang yang berdosa besar. Akhirnya Hasan al-Basri mengatakan, Wasil menjauhkan dari kita jalana, itu kata Hasan al-Basri. Dengan demikian, dia serta teman-temannya disebut kaum Mu'tazilah. Aliran dalam Islam ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir, juga bukan mukmin, akan tetapi berada di antara keduanya. Mereka hanya mengakui Isra Rasulullah ke Baitul Maqdis, tapi tidak dengan Mi'rajnya. Selain itu, mereka tidak percaya akan azab kubur, malaikat pencatat amal, dan juga Ars Allah, yaitu singgasana Allah. Selain tidak percaya pada hal-hal di atas, mereka juga tidak percaya dengan adanya mizan, timbangan amal, hisab, perhitungan amal, dan syafaat Nabi di hari kiamat. Golongan yang ketiga adalah Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar, yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Maka, nama Qadariyah berangkat dari pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Bukan berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai takdir yang sudah ditetapkan Allah. Qadariyah berkeyakinan mengingkari takdir Allah. Jadi mereka yang berkeyakinan bisa mengingkari takdir, bisa mengubah takdir, atau segala perbuatan makhluk di luar kehendak Allah. Nomor 4, Jabariyah. Berbeda dengan Qadariyah, aliran Jabariyah justru terbalik 180 derajat dengan Qadariyah. Jabariyah berasal dari kata al-jabr, yang artinya paksaan. Aliran ini ditonjolkan pertama kali oleh Jaham bin Safwan tahun 131 Hijriah. Dia adalah sekretaris Haris bin Surai yang memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Maksudnya dipaksa oleh takdir. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan secara mutlak, secara keseluruhan.
Selain golongan di atas, umat muslim juga memiliki golongan-golongan yang lain dalam urusan perbedaan mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab sendiri adalah pokok dasar pemikiran yang digunakan para imam mujtahid dalam menentukan perkara-perkara yang masih kelabu, yang masih samar-samar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan pemegang paham-paham tersebut. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, perbedaan ini terjadi karena adanya ikhtilaf dalam perkara usul dan furu', sebagai dampak hadirnya berbagai diskusi di kalangan alim ulama. Usul berkaitan dalam metode penggalian usul berkaitan dengan metode penggalian thariqatul istinbat. Sedangkan furu' adalah kesimpulan hukum yang diambil menggunakan metode usul yang disepakati. Sedangkan menurut Abu Aminah Bilal Phillips, alasan utama terjadi perbedaan mazhab adalah interpretasi makna kata dan susunan gramatikal riwayat hadis seperti kesohihan dan syarat-syarat lainnya, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu, contohnya ijma, dan juga penggunaan metode kias. Di antara mazhab-mazhab tersebut adalah pertama mazhab Maliki yang eksis di Madinah, Mekah, dan sekitarnya. Hal ini karena Imam Malik rahimahullah memang berdomisili di Madinah. Beliau ulama paling senior di seantero tanah Arab. Murid langsung dari Imam Nafi yang merupakan murid langsung dari Abdullah bin Umar. Bahkan di masa itu Imam Asy-Syafi'i yang masih kecil pun berguru pada beliau sampai akhir hayatnya. Boleh dibilang bahwa tanah Arab di masa itu didominasi oleh mazhab Maliki. Yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i. Sepeninggal Imam Malik, Mekah Madinah pun pernah didominasi oleh mazhab Syafi'i, yang sebenarnya juga merupakan murid utama dan kader langsung dari Imam Malik. Namun Imam Asy-Syafi'i mendirikan mazhab yang berbeda. Murid-murid Imam Malik yang lain ada yang masih meneruskan tradisi keilmuan mazhab Malik, namun terpusat di Maghribah, Afrika Utara seperti Tunis, Aljazair, Maroko, Spanyol, dan sekitarnya. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengembangkan mazhab Maliki dan lebih menyempurnakannya menurutnya sehingga menjadi identik sebagai mazhab Syafi'i. Beliau sendiri memang asli orang Makkah, berdarah biru Quraisy, dan nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek mereka berdua, yaitu Qusay bin Kilab. Namun di masa jayanya Imam Asy-Syafi'i memang tidak tinggal di Makkah. Beliau malah mendirikan mazhabnya yang amat besar itu di Irak, yaitu di Baghdad, yang waktu itu memang jadi ibu kota peradaban Islam. Yang keempat, mazhab Hanafi. Yang ketiga, mazhab Hambali. Sepanjang zaman Al-Haramain, Makkah Madinah bergonta-ganti penguasa. Ibarat piala bergilir, kemarin dikuasai oleh Bani Fulan, hari ini Bani Fulan, yang lain yang berkuasa. Di masa sekarang ini, dinasti yang berkuasa di kedua negeri ini adalah dinasti Bani Saud. Nama resmi kerajaan adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Kita bisa menyingkatnya menjadi Saudi Arabia. Awalnya pihak kerajaan masih membuka diri kepada banyak bangsa muslim di dunia untuk berkiprah di kedua tanah haram. Banyak ulama dari berbagai bangsa bisa eksis, mengajar, dan menyampaikan ilmunya di sana. Dan otomatis juga menjadi banyak murid dari berbagai negeri yang menimba ilmu di tanah haram. Mazhab yang keempat yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit At-Taimi Al-Kufi. Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural. Beliau pertama-tama mendasari mazhabnya pada Al-Quran. Jika beliau tidak menemukan dasarnya di Al-Quran, maka beliau mencarinya kemudian di hadis. Jika masih tidak ditemukan dalam hadis, maka beliau akan mencarinya dari pendapat para sahabat, atau bisa disebut athar.
Jika perkataan sudah sampai kepada Ibrahim An-Najai Asy-Sya'bi, Al-Hasan Ibnu Sirin, Sa'id Ibnu Musayyab, maka beliau berijtihad. Imam Hanafi cukup dikenal atas penggunaan rasionalitasnya, atau bisa disebut ra'yi, dalam metode pengambilan fatwa. Selain itu, Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan qiyas. Namun terkadang pula beliau tidak menggunakannya karena suatu sebab, kecuali benar-benar tidak ada jalan keluar lain. Abu Hanifah juga mendasari fikih dengan kaidah umum yang disebut dengan istihsan. Abu Hanifah juga banyak menggunakan qiyas dan istihsan dari imam yang lain. Secara sederhana, dasar-dasar metodologi fikih Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum fikih bisa dilihat dari urutan Al-Quran dan As-Sunnah, pendapat para sahabat Nabi, ijma, qiyas, dan istihsan. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, tetapi kemudian mulai tergeser oleh mazhab Maliki. Beranjak ke topik ketiga, yaitu metode penyebaran akidah Islam. Penyebaran Islam dimulai tak lama setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Perdagangan yang terhubung ke banyak daerah memiliki andil besar dalam penyebaran Islam. Selama hidupnya, komunitas Muslim di semenanjung Arab hadir karena masuk Islam. Pada abad-abad pertama Islam masuk dan memiliki pertumbuhan cepat di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Dinasti Muslim segera didirikan dan selanjutnya kerajaan seperti Bani Abbasiyah, Murabitun, Seljuk, Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, serta Utsmani atau disebut Ottoman termasuk yang terbesar dan terkuat di dunia. Dunia Islam memiliki pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang canggih pada masa itu. Ilmuwan, wisata, astronomi, dokter, dan filsuf telah memberikan kontribusi bagi masa keemasan Islam. Perdagangan dan politik telah menyebabkan penyebaran Islam dari Mekah hingga Cina, bahkan di Indonesia, di mana komunitas Islam terbesar menetap di sana. Saat ini ada sekitar 1,1 miliar hingga 1,8 miliar Muslim menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia. Di Nusantara sendiri, Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya, pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad 17 dan 18, hingga agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Sebelum Islam mendapat tempat di antara masyarakat Nusantara, pedagang Muslim telah hadir selama beberapa abad. Sejarawan Mallory Cleave tahun 1991 mengidentifikasi dua proses tumpang tindih di mana Islamisasi Nusantara terjadi. Yang pertama, antara orang Nusantara mendapat kontak dengan Islam dan dikonversi menjadi Muslim. Maksudnya di sini adalah mu'alaf atau Muslim Asia asing, Muslim dari negara jauh seperti India, Cina, Arab, dan sebagainya menetap dan beranak pinak di Nusantara, lalu bercampur dengan masyarakat lokal. Islam diperkirakan telah hadir di Asia Tenggara sejak awal era Islam. Dari waktu Khalifah ketiga Islam, yaitu Utsman tahun 644 hingga 656, utusan dan pedagang Muslim tiba di Cina dan harus melewati rute laut Nusantara. Melalui Nusantara dari dunia Islam.
Melalui hal inilah kontak utusan Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera. Kesaksian awal tentang Kepulauan Nusantara terlacak dari Kekhalifahan Abbasiyah. Menurut kesaksian awal tersebut, Kepulauan Nusantara adalah terkenal di antara pelaut Muslim, terutama karena kelimpahan komoditas perdagangan rempah-rempah seperti pala, cengkih, lengkuas, dan banyak lainnya. Kehadiran Muslim asing di Nusantara bagaimanapun tidak menunjukkan tingkat konversi pribumi Nusantara ke Islam yang besar atau pembentukan negara Islam pribumi di Nusantara. Bukti yang paling dapat diandalkan tentang penyebaran awal Islam di Nusantara berasal dari tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian para peziarah. Nisan paling awal yang terbaca ditulis tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Meskipun milik seorang Muslim asing, ada keraguan apakah nisan tersebut tidak diangkut ke Jawa di masa setelah tahun tersebut. Bukti pertama Muslim pribumi Nusantara berasal dari Sumatera Utara. Marco Polo dalam perjalanan pulang dari Cina tahun 1292 melaporkan setidaknya satu kota Muslim, dan bukti pertama tentang dinasti Muslim adalah nisan tertanggal tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, 1297 Masehi dari Sultan Malik As-Saleh, penguasa Muslim pertama Kesultanan Samudra Pasai. Sekian untuk materi topik ketiga, dan saat ini kita akan beranjak ke kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulan pertama mengenai sejarah. Sejarah peradaban Islam memiliki dua perbedaan pandangan pendapat mengenai awal dimulainya, yaitu yang pertama setelah kerasulan Muhammad SAW, dan yang pendapat kedua adalah setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Selain itu terdapat juga beberapa perbedaan dalam membagi fase-fase periode sejarah Islam setelahnya. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam membagi fase-fase periode sejarah Islam setelahnya. Islam memiliki banyak sekali corak pemahaman. Hal tersebut terjadi akibat perbedaan pola pikir dan juga metode dalam pemecahan perkara-perkara. Yang dimaksud di sini adalah usul dan furu'. Sebagai umat Islam yang taat hendaknya tetap menjaga persatuan umat Muslim agar tidak mudah diserang melalui celah permusuhan dari dalam umat. Kesimpulan yang ketiga, Islam sebagian besar disebarkan melalui jalur perdagangan. Adapun di Nusantara terdapat perbedaan pendapat dalam metode penyebarannya, yaitu yang pertama metode dakwah atau penyebaran Islam melalui mulut ke mulut lalu menjadikan seseorang mu'alaf, dan yang kedua Muslim asing yang menetap dan memiliki keturunan hingga saat ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung chat saya. Sekian dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.